hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan rahmat itu kita dapat Allah masih tancapkan keimanan pada diri kita untuk melanjutkan materi TPA PT kita pada hari ini. Pada setelah pada usahanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dikirimkan kepada Muhammad SAW. Dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad menjadi syafaat bagi kita di yaumul akhir itu nanti. Amin amin ya amin. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan materi tentang yang namanya Safawi. Ada sekalian tahu enggak apa itu Safawi? Tahu lebih dengannya? Tak tahu. Baik. Dan kali ini kan sebenarnya kita akan pernah belajar tentang apa pengertian izhar, apa pengertian ikhfa, dan apa pengertian gunnah dan sebagainya. Dan khusus hari ini Ustaz akan membahas tentang materi pembiasaannya itu adalah mim sukun, hukum membaca mim sukun yang mim bertasydid. Namun Ustaz khususkan pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya ikhfa, apa namanya? Ikhfa Safawi. Sebelum kita masuk dalam pengertian atau definisi ikhfa Safawi, dari tahu nak apa yang disebut dengan tajwid? Siapa yang tahu? Juga depan. Yuk dengar. Baik, Ustaz akan jelaskan. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari baik yang disebut dengan tajwid. Ilmu yang mempelajari dalam membaca atau memperindah bacaan. Berarti bisa kita pahami tajwid itu adalah apa namanya itu? Merupakan bagian dalam membaca Al-Quran. Dan sebab itu kita dalam membaca Al-Quran harus yang namanya belajar tajwid. Tanpa belajar tajwid kita akan susah dalam membaca Al-Quran, baik membaca maupun melakukan Al-Quran. Karena inti dari membaca Al-Quran itu adalah mempelajari tajwid. Mempelajari apa? Tajwid. Baik, jadi sekalian, lanjutkan ke kita tentang ikhfa Safawi. Baik, pengertian ikhfa Safawi adalah kata kuncinya itu adalah apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka membacanya ini dan panjangnya atau baik, langsung saja kita masuk pada contohnya. Tolong adik buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat terakhir yaitu ayat 11. Dah?
Di sana coba ada diperhatikan. Di sana mana hukum ikhlas kawinnya mati ketemu dengan korbannya? Berarti inna rabbahum bihim mimati bertemu dengan huruf ba. Berarti membacanya apa kan? Baik, berarti Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim. Berarti mimati bertemu dengan huruf ba didengungkan sepanjang Satu setengah dekat. Oke, siapa yang bisa mempraktekkannya cepat? Nah ya, tadi itu. Masuk. Oke. Nah, bacakan. Nah, sudah. Oke, yang mana hukum fatwanya? Ba, tunjuk itu. Mana fatwanya? Mimati bertemu dengan huruf yang mana? Coba tunjuk. Coba kita lihat di contoh yang lain, itu surah Al-Fil ayat 4. Coba jadi perhatikan. Coba cari di sana yang mana hukum ikhlas kawinnya. Pada kesempatan ini kita akan mencari dua contoh agar adik lebih paham tentang apa itu ikhlas kawin. Al-Fil ayat 4, surah Al-Fil ayat 4. Tabnihim, kau jangan tarmihim bihijab. Di sini di mana kita hukum ikhlas kawinnya? Maka membacanya didengungkan sepanjang. Siapa yang semuanya itu mengedepan? Cepat. Berhad. Baca Berhad. Baik, di sini di mana kita hukum kawinnya? Apa tulisannya? Bisa kan semua kan? Nah, ini tempat. Tapi ada sekalian, untuk lebih memahami tentang hukum ikhlas kawin, ada bisa lihat contohnya dalam Al-Quran. Kata kuncinya adalah apa artinya ikhlas kawin tadi? Apabila mati bersyukur bertemu dengan orang tua, maka mengerjakan dengan atau dua harakat, maka didengungkan, wajib hukumnya didengungkan. Dengungkan satu setengah alif atau dua harakat. Berapa panjangnya? 1,5 alif Atau harakat. Wajib
bisa adik-adik ulangi rumah agar mudah memahami dan mempraktekkan agar bisa memahami dan mempraktekkan apa itu masori. Bisa adik-adik ulang rumah membaca Al-Quran, yaitu contohnya mungkin banyak di juz 30 dan juz 29. Yang satunya di surah Asy-Syamsi ayat 15 dan juga 7-nya. Untuk itu lebih memahami, kata kuncinya itu kita mengulang kaji kita dan materi kita di rumah, sehingga kita bisa kita hafal dan kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja materi kita tentang tajwid, yaitu pada bagian mim, hukum mim sukun dan mim tasdik. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berikan menjadi wadah dari sekalian, dapat adik ulangi di rumah dan dapat diaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Itu saja. Maaf dari Ustaz menyampaikan materi pada malam ini. Pada Allah Ustaz mengampun, kepada adik-adik Ustaz maaf mungkin dalam menjadi ada kata-kata yang mungkin kurang dipahami. Dan itu Ustaz minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.